Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Muhajirin Taman Boston, Puri Suryajaya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin, tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, perjalanan kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Ahad pekan keempat, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Salatul Mu'min Mafhumun wa Fadail wa Adab wa Anwa wa Ahkam wa Kaifiyah fi Daw'il Kitab wa Sunnah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas Ensiklopedi Salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana buku itu dalam cetakan terjemahan bahasa Indonesia terbit 3 jilid, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita telah menuntaskan pada bulan yang lalu bab tentang berdiri, rukun sholat. Salah satu rukun sholat adalah berdiri, ya. Karena sebagaimana yang kita pelajari bulan yang lalu, rukun sholat itu totalnya ada 16 rukun sholat. Yang pertama adalah berdiri. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi sholat fardu itu wajibnya berdiri,
Bapak Ibu sekalian. Kecuali kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu boleh memilih. Dia bisa lakukan sambil berdiri. Dia juga bisa lakukan sambil duduk. Hanya saja kalau dia lakukan sambil duduk, pahalanya separuh dari berdiri. Jika ia lakukan sambil berbaring, maka pahalanya separuh dari duduk. Begitu seterusnya. Baik. Jadi yang pertama berdiri, itu rukun. Yang kedua takbiratul ihram, dan sesaat lagi kita akan bahas ini. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Surat Al-Fatihah. Yang keempat dan yang kelima rukuk dan tumakninah. Rukuk termasuk rukun salat, dan tumakninah tidak tergesa-gesa alias tenang, itu juga termasuk rukun salat. Yang keenam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. I'tidal itu rukun salat. Yang ketujuh tumakninah. Tumakninah selalu mengikuti terus, menyertai. Yang kedelapan sujud. Yang kesembilan tumakninah. Yang kesepuluh duduk di antara dua sujud. Dan yang ke-11 tumakninah. Yang ke-12 tasyahud akhir, itu rukun salat. Tasyahud akhir rukun salat. Ya, tasyahud akhir. Lalu yang ke-13 duduk tasyahud. Tentunya ini nanti kita akan bahas, tapi tidak hari ini karena memang ini materi yang panjang sekali, dan nanti insya Allah akan sampai pada waktunya. Duduk tasyahud. Yang ke-14 bersolawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. Jadi kalau membaca solawat pada tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Sedangkan membaca solawat pada tasyahud akhir itu wajib, makanya rukun sholat. Membaca sholawat tahiyat akhir itu wajib, rukun sholat. Kalau tahiyat awal dia tidak membaca sholawat, jadi dia hanya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, lalu kemudian setelah itu dia langsung bangkit rakaat ketiga sah. Dia tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Sah. Itu awal. Tapi kalau yang akhir rukun salat. Lalu yang ke-15 salam. Salam yang pertama. Adapun salam yang kedua yaitu menoleh ke kiri, hukumnya adalah sunnah. Adapun salam yang pertama yang ke kanan hukumnya wajib, termasuk rukun sholat. Makanya waktu itu kan saya singgung, orang itu kalau mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah ke kanan, lalu ketika dia akan menoleh ke kiri ternyata dia buang angin, maaf alias kentut, sholatnya sah, tidak perlu diulang. Karena salam ke kiri itu bukan rukun. Salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Sedangkan yang ke kanan kalau dia buang angin batal, wajib diulang lagi, memperbarui wudhu dan diulang sholatnya. Baik. Lalu yang terakhir yang ke-16 adalah hendaknya dilakukan secara berurutan rukun-rukun sholat tadi. Dimulai dari berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk dan seterusnya, urut, tidak boleh dibolak-balik. Nah itu termasuk rukun sholat. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas insya Allah kalau waktunya cukup loh ya. Kalau waktunya cukup, kita membahas tiga hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas takbiratul ihram. Nah, lanjutannya berdiri. Kan tadi kita sebutkan rukun sholat yang pertama kan berdiri. Yang kedua kan takbiratul ihram. Nah itu ya. Hari ini kita akan membahas
takbiratul ihram secara rinci. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang waktunya cukup ini, yang kedua, meletakkan tangan di atas dada setelah takbiratul ihram. Meletakkan tangan di atas dada setelah takbiratul ihram. Nah, nanti kita lihat posisinya bagaimana. Cara telapak tangan kanan memegang tangan kiri. Itu posisinya bagaimana. Baik. Yang ketiga, ini yang terakhir. Jadi 3 poin yang kita bahas. Ya, jika Allah mentakdirkan kita bisa selesai ini. Yang ketiga adalah membuka sholat dengan doa istiftah. Membuka sholat dengan istiftah. Ya, makanya nanti kami kalau memang cukup waktunya saya akan sampaikan macam-macam versi doa istiftah. Jadi doa istiftah itu versi bacaannya banyak, Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang kita akan masuk yang pertama dulu yang kita bahas, yaitu melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika melakukan takbiratul ihram? Setidaknya ada 8 poin yang harus kita ketahui seputar takbiratul ihram. 8 poin. Ya. Ini sengaja saya sajikan secara urut supaya enak belajarnya. Kalau lihat di kitabnya itu nggak diurut, ya. Jadi menurut ini begini, menurut pendapat ini begini, menurut riwayat ini begini, ya. Saya upayakan saya urut aja, urut, ya, sehingga kita enak mempelajari dalam tahapannya. Jadi ada 8 poin ketika kita melakukan takbiratul ihram. Yang pertama adalah berdiri tegak. Jelas, ini rukun sholat ini, berdiri. Kecuali kalau terkondisikan sakit, udzur syar'i, di mana dia tidak bisa sholat sambil berdiri. Seperti orang yang terkena penyakit wasir, misalnya ambeien, maka mungkin dia berdiri kesusahan, maka dia sambil duduk pun mungkin sakit, maka sambil berbaring. Jadi ini yang afdol berdiri. Yang kedua, sebelum melakukan takbiratul ihram, yang kedua berniat. Niat. Niat itu tidak termasuk rukun sholat, enggak. Niat itu masuk syarat sahnya sholat. Ya. Jadi tolong dibedakan syarat sahnya sholat dengan rukun sholat. Syarat sahnya sholat itu di luar sholat. Kalau rukun sholat di dalam sholat. Jadi dibedakan syarat sahnya sama dengan wudhu. Ya, syarat sahnya wudhu sebelum wudhu berarti. Rukun wudhu di dalam wudhu berarti. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Loh, memangnya apa syarat sahnya sholat? Sudah kita pelajari waktu itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Sholat kita itu dianggap sah. Sah memenuhi syarat 9 hal. 9 hal. Apa saja itu? Sudah kok waktu itu. Pertama harus Islam. Yang kedua berakal. Makanya sholatnya orang gila nggak diterima oleh Allah. Ya, makanya Bapak Ibu orang pikun berat loh ya, pikun berat, maka tidak wajib sholat karena dianggap seperti hilang akal. Dia dengan anaknya saja nggak ingat kamu ini siapa. Dia sudah makan tapi bilangnya belum makan. Pikun berat, maka nggak berakal. Maka sah kalau tidak sholat. Sah. Jadi nomor 2 syaratnya berakal. Yang nomor 3 syaratnya tamyiz. Tamyiz itu usia bisa membedakan yang baik dan yang benar. Usia berapa ini? Usianya 7 atau 8 tahun. Makanya Nabi kan mengatakan, murus sobiya bis sholah idza balagha sab'a sinin. Ajarkan anakmu sholat ketika umurnya 7 tahun. Usia 7 tahun itu meskipun belum dikhitan, gitu ya, meskipun belum balik, tapi usia tamyiz. Tamyiz itu terkena beban syariat. Nah, dalam hal ini. Jadi sudah terkena beban syariat. Baik, makanya anak umur 7 tahun boleh jadi imam.
Anak umur 7 tahun meskipun belum khitan boleh muadzin, adzan. Jadi muadzin, boleh sah, sholatnya sah. Tetapi di bawah 7 tahun balita, maka dia nggak masuk kategori ini. Itu syarat ketiga, syarat sahnya sholat, tamyiz. Yang keempat, suci dari hadas, nggak boleh ada hadas. Yang kelima, suci dari najis, jelas itu syarat sahnya sholat. Yang keenam, menutup aurat, nggak boleh terlihat. Ya, laki-laki nggak boleh memakai pakaian ketat ketika sholat sehingga membentuk lekukan tubuhnya, bahkan auratnya pun juga terlihat. Nggak boleh, pakaian dalamnya terlihat. Wanita juga begitu, tidak boleh memakai mukena sampai terlihat rambutnya. Nah, maka nggak sah, nggak sah. Baik, itu nomor 6. Nomor 7, masuknya waktu, jelas. Jadi kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, itu sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Harus masuk waktu, jelas. Yang nomor 8 syaratnya menghadap kiblat. Kiblat, syarat itu kiblat. Yang terakhir nomor 9, niat. Nah ini masuk materi kita, niat. Niat Bapak Ibu, niat itu syarat sahnya sholat. Ayo kembali ke materi kita, takbiratul ihram. Ada 8 poin sebelum kita melakukan takbiratul ihram. Saya ulang dikit. 1, berdiri tegak. Yang kedua adalah, yaitu tadi, yang kedua niat. Dan Bapak Ibu harus tahu, niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Makanya yang namanya talafuz niat, melafatkan niat, seperti ucapan usolli, fardhu, zuhri, arba'ah dan seterusnya, maka ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun tidak pernah melakukannya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk 4 imam madhab, tidak ada yang mengatakan niat itu harus diucapkan. Enggak. Jadi jelas dalam hal ini adalah perkara-perkara yang diada-adakan, ya. Maka Allah itu mengetahui apa yang akan kita lakukan. Makanya di surat apa itu? Ayat kursi, ya. Ayat kursi Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim, ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan manusia dan apa yang ada di belakang manusia. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu melafatkan niat. Ya, baik. Jadi itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Nah, mulai ini. Nomor 3. Kan ada 8. Yang nomor 3, mengucapkan Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Minimal sir pelan. Minimal sir pelan. Jadi tetap diucapkan, iya. Yang tidak boleh itu begini, yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Dia mengangkat tangan tapi lisannya tidak bergerak, bibirnya tidak bergerak. Dia ucapkan dalam hati. Contoh kayak begini. Tidak boleh. Tidak boleh. Minimal sir. Allahu Akbar. Dikeraskan boleh. Allahu Akbar. Meskipun sholat sendiri, minimal sir. Allahu Akbar. Nggak boleh diem, nggak boleh. Ini bukan aliran kebatinan ini soalnya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan diucapkan lisan, kecuali tunawicara, bisu. Maaf, orang bisu pun juga tetap menggerakkan bibirnya, nggak boleh diem. Makanya orang bisu itu kalau bersin, bagaimana caranya kita doakan yarhamukallah Ustaz? Lawang dia itu tidak bisa ngomong. Maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya kita lihat kalau bibirnya bergerak maka kita ucapkan yarhamukallah.
tetap bibirnya. Yarhamukallah. Begitu juga ketika dia sholat. Boleh. Yang nggak boleh itu diem. Itu nggak boleh. Kita lanjutkan ya. Mana dalilnya? Minimal sir. Dalilnya, minta tolong Mas Dian. Sahih Muslim nomor 345. Ya, bisa ditampilkan Sahih Muslim 345. Nanti bisa kita lihat. Ya, nanti nomornya berdekatan semua. 345. Itu nomor cetakan terjemahan ini Bapak Ibu. Yang ditampilkan ini nomor cetakan terjemahan. Baik. Saya tunjukkan nomor aslinya Bapak Ibu ya, nomor asli. Sama kok lafadznya, cuman beda nomor aja. Nomor aslinya 392, nomor asli. Sahih Bukhari 392, nomor asli. Silakan kita dengarkan. Ya, 345. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman katanya dia mendengar Abu Hurairah berkata. Ya, silakan. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, mula-mula beliau takbir. Terus. Ketika hendak ruku, beliau takbir pula. Terus. Ketika bangkit dari ruku, beliau membaca Sami'allahu liman hamidah. Terus. Ketika telah sempurna berdiri dari ruku, beliau membaca Rabbana wa lakal hamd. Ya, terus. Ketika menunduk dan sujud, beliau takbir pula. Terus. Ketika mengangkat kepala dari sujud, takbir pula. Ketika hendak sujud lagi, takbir pula. Ketika mengangkat kepala dan berdiri untuk rakaat kedua, begitu pula sesudah dan tasyahud pertama. Membaca takbir pula. Terus. Demikianlah seterusnya pada setiap rakaat hingga selesai. Akhirnya Abu Hurairah berkata, begitulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. berarti kalau begitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar Rasulullah SAW mengucapkan lafaz takbir itu. Ya, berarti diucapkan Allahu Akbar. Makanya Abu Hurairah mengatakan, setiap Nabi melakukan ini, Nabi mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ketika mau ruku, Allahu Akbar. Dengar. Lalu Abu Hurairah menutup, begitulah cara sholatnya Rasulullah. Itu kalau tidak dengar, nggak tertulis ini. Ya, apa yang Nabi ucapkan? Ya, makanya ini menunjukkan mengucapkan takbir Allahu Akbar minimal itu sir, boleh dikeraskan boleh. Minimal sir. Nomor 4 seputar takbir. Menghadapkan pandangan ke tempat sujud. Jadi ketika kita mau takbiratul ihram, ya, maka arah pandangan kita ke tempat sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arah pandangan ke tempat sujud. Mana dalilnya? Dalil. Ya. Sebentar, sebelum dalil, sebelum yang nomor 4. Coba mundur atas sendiri. Ya, enggak tadi nomor tadi ya. Oh ya itu nomor 345. Baik. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan kalimatnya. Terjemahannya lihat. Abu Bakar bin Abdurrahman radhiyallahu an, katanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata. Perhatikan kalimatnya. Apabila Rasulullah SAW sholat, angkat sedikit, mula-mula geser, beliau takbir. Ada enggak kalimat di situ mula-mula beliau membaca usolli? Nggak ada. Jangan aneh-aneh. Ya, ibadah ini jangan ditambah-tambahi. Rasulullah tidak pernah usolli fardhu. Kalau andai kata itu benar, baik, tentunya orang yang pertama kali mengajarkan itu kepada kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemberi petunjuk terbaik untuk umatnya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Saya ulang yang nomor 4 yang tadi saya potong, belum saya jelaskan. Nomor 4, menghadapkan pandangan ke tempat sujud. Mana dalilnya? Sahih Muslim lagi, Mas. Nomornya 381. Muslim 381. Kalau nomor aslinya 428. Sahih Muslim 428. Nah, nih, silakan. Dari mana itu? Dari Jabir bin Samurah, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun
yarfa'una absarahum ila samai fis salati aw la tarji'u ilaihim. Wih, keras sekali ancamannya. Silakan. Hendaklah orang-orang itu berhenti memandang ke langit ketika sholat, ataukah mereka akan dibutakan Allah? Atau mereka akan dibutakan oleh Allah matanya. Coba. Berarti nggak boleh sholat itu seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Atau misalnya ketika sholat, Allahu Akbar. Menoleh ke atas, ke kanan. Itu ancamannya, Allah akan membutakan dia nanti di hari kiamat. Padahal hidup di dunia dia bisa melihat, tapi di akhirat akma, buta, gak bisa lihat. Kenapa? Rupanya ketika sholat arah pandangnya tidak ke tempat sujud, tapi melihat selain arah tempat sujud. Kecuali tahiyat, tasyahud, tahiyat. Itu arah pandangan kita ke jari telunjuk yang kita acungkan. Jadi mulai takbir, seterusnya rukuk dan seterusnya itu lihat ke tempat sujud. Khusus tahiyat, melihat ke jari telunjuk kita. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Atau versi yang lain, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut dan seterusnya. Itu lihat ke jari telunjuk. Kita lanjutkan sekarang. Yang kelima, seputar takbiratul ihram. Mengangkat kedua telapak tangannya diangkat. Jadi bukan begini, bukan. Telapak tangan, mengangkat kedua telapak tangan ke arah kiblat. Telapak tangannya ke arah kiblat. Ya, jadi bukan begini, bukan. Ya, bukan begini, bukan. Ya, sebab ada saya melihat di beberapa masjid kalau sholat, saya perhatikan ada jamaah itu, ya setelah sholat fardu dia sholat sunnah. Saya perhatikan takbirnya itu begini, dia melakukan begini takbiratul ihramnya. Jadi seperti orang berdoa. Ya, terus i'tidal juga gitu. Sami Allahu liman hamidah. Ya, dia anggap ini nih maksudnya itu sholat itu kan berdoa, maka setiap gerakan itu adalah seperti orang berdoa. Lah ini kan opini yang kayak begini, ditarik-tarik menurut hawa nafsunya, nggak mencocoki Rasulullah, itu ya. Jadi yang benar itu telapak tangannya menghadap kiblat. Terus belum kelar ini, jari-jari tidak rapat, nggak boleh gini, rapat gini enggak, ya. Dan tidak melebar, nggak begini enggak. Namun di antara keduanya agak renggang gini, ya, nggak begini, urus gini ya, sampai saking kepingin lurusnya tangannya diikat, ya Allah, kan berlebihan nggak gini, ya. Ini begini, nggak boleh. Jadi nggak terlalu lebar begini, Allah, nggak, biasa aja, agak renggang, biasa aja, ya. Terus kemudian sampai sejajarnya boleh dengan sejajar kedua pundak atau bahu, atau juga boleh sejajar dengan kedua telinga. Jadi boleh begini sejajar bahu, ini bahu, boleh begini turun sedikit, boleh sejajar yaitu kedua telinga. Ya, Allahu Akbar, atau begini, Allahu Akbar, sejajar bahu. Nggak perlulah kita bawa garisan terus diukur atau pakai ngelirik-ngelirik begini sejajar apa enggak, nggak usah lah, ini berlebihan, cari-cari yang kayak begini nih, ya. Jadi mana dalilnya tata cara seperti ini, menghadap kiblat, sejajar bahu boleh, atau sejajar dengan daun telinga. Artinya ini sejajar telinga, maksud saya bukan daun telinga, sejajar telinga, ya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya adalah kita lihat Sahih Muslim nomornya 343 dan 344. Nah, 343 dan 344. Kalau nomor aslinya 390 Bapak Ibu. 390 nomornya. Silakan, dari mana itu? 343 dari Salim bin Abdullah. Kita dengarkan. Dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya, apabila Rasulullah SAW berdiri ke salat. Stop. Idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna
hadwa mankibaihi. Coba diulang. Apabila Rasulullah SAW berdiri hendak sholat, maka diangkatnya kedua tangannya hingga serentak dengan kedua bahunya sambil membaca takbir. Diangkat kedua tangannya ya sampai sebahu, artinya sejajar dengan bahu. Bapak Ibu sekalian, sejajar dengan kedua pundak. Nah ini. Terus lanjut. Apabila beliau hendak ruku, dilakukannya pula seperti ini. Stop. Sudah. Coba yang satunya lagi. 344 dari Malik bin Huwairits radhiyallahu an. Dia berkata bahwasannya dari Malik bin Huwairits radhiyallahu an, katanya, bila Rasulullah SAW takbir untuk sholat, kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi. Silakan. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga serentak dengan kedua telinganya. Boleh, silakan. Mau dipilih salah satu. Mau Bapak Ibu mana yang mudah? Mau setentang dengan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinga? Yang tidak boleh itu begini, yang tidak boleh. Allah. Melebihi ini. Ya. Allahu Akbar. Ada loh yang kayak gitu. Ada. Allah. Nggak boleh. Ya. Sejajar dengan telinga atau bahu. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Ya, baik. Terus kita lanjutkan. Semuanya ada dalilnya Bapak Ibu, ada contohnya. Kan enak, sholat kita itu sholat yang berdalil. Sholatnya tiap gerakan ada dalilnya. Itu enak, jauh lebih marem. Ya, nyocoki sholatnya Nabi. Kan enak. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 6. Boleh dilakukan. Nah, perhatikan pelan-pelan. Nomor 6, perhatikan. Boleh dilakukan mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian takbir. Contohnya kayak gini. Boleh seperti ini Bapak Ibu. Boleh. Perhatikan baik-baik. Saya contohkan. Boleh seperti ini. Allahu Akbar. Telat takbirnya. Tangan dulu, baru lisan. Saya ulang ya. Contoh. Allahu Akbar. Saya lihat imam-imam itu ada di beberapa imam Masjidil Haram, terutama di YouTube itu. Saya perhatikan. Setelah dia menghimbau jamaah untuk meluruskan shaf. Istau, wala takhtalifu. Sawwu sufufakum. Allahu Akbar. Tapi dia sudah duluan ini. Baru lisan. Dia pakai riwayatnya adalah riwayatnya adalah riwayat Bukhari. Sahih Bukhari. Minta tolong Sahih Bukharinya dibuka. Nomornya 738. Pakai riwayat itu. Ya, kita lihat. 738 pakai riwayat Bukhari. 738. Kita enak kalau lihat ada orang sholat, misalnya, kita lihat orang itu sholat. Allahu Akbar. Bukhari. Bukhari 738. Itu nomor asli. Maaf. Ya, saya belum nyampaikan. Yang nomor cetakan terjemahan ini 410 di sini. Yang tadi saya sampaikan 738 itu nomor asli Bapak Ibu. Ya, 410. Nah, kita lihat. Ayo dibaca dari mana? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Berita dari Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu dari bapaknya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua belah tangan beliau dan setentang dengan kedua lengannya. Setentang dengan apa? Setentang? Dengan kedua lengannya. Ini bahu maksudnya. Apabila dia takbir untuk mulai sholat dan takbir untuk ruku. Ya, perhatikan. Mengangkat kedua belah tangan beliau hingga setentang dengan kedua lengannya. Apabila dia bertakbir memulai sholat dan takbir untuk ruku. Jadi di dalam hadis ini, kalau kita lihat urut-urutannya, beliau ini mengangkat tangan dulu, baru kemudian lafadznya. Allahu Akbar. Boleh, kalau ada imam seperti ini boleh.
Jadi tangan gerakan dulu diutamakan, lisan belakangan. Boleh. Sekarang kita lihat yang nomor 7, Bapak Ibu. Boleh dilakukan takbir dulu, baru kemudian mengangkat tangan. Boleh. Contohnya begini. Contohnya, takbir dulu baru ngangkat tangan. Allahu Akbar. Boleh. Telat, tangannya telat. Gak apa-apa. Lisan dulu, baru tangan. Ya. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini diperbolehkan. Termasuk rukuk juga begitu. Ada yang gini modelnya. Rukuk itu begini. Sudah sedekap, ya. Terus kan dia rukuk, ya kan rukuk. Ternyata gerakannya dulu, lisannya terakhir. Allahu Akbar. Ada kayak gini. Sujud juga gitu. Sujud dulu, sudah betul sujudnya, baru mengucapkan Allahu Akbar, maka makmum ikut. Nah, jadi ada yang gerakan dulu, lisan terakhir. Ada yang lisan terakhir baru gerakan. Lisan awal baru gerakan, maksud saya. Lisan awal baru gerakan. Boleh, bolak-balik boleh. Silakan Bapak Ibu mana yang kita merasa itu baik untuk kita lakukan, karena dua-duanya sahih. Dalilnya di mana untuk yang nomor 7? Dilakukan takbir dulu, baru kemudian mengangkat tangan. Dalilnya Sahih Muslim, nomornya 391. Muslim 391. Itu nomor asli. Nomor cetakan terjemahannya nomor 344. Ayo. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an. Silakan. Dari Malik bin Huwairits radhiyallahu an. Katanya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir untuk salat, terus beliau mengangkat kedua tangannya hingga serentak dengan kedua telinganya. Baik, jadi kata para alim ulama, hadis ini dipahami takbir dulu, baru kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Baru kemudian kedua tangannya. Ya. Sekarang yang terakhir, yang nomor 8. Boleh mengangkat kedua tangan bersamaan dengan bacaan takbir. Boleh bersamaan. Dan inilah yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya kayak apa? Ya seperti yang kita lakukan selama ini. Lisan dengan gerakan tangan bersamaan. Contohnya, perhatikan. Saya berikan contoh. Allahu Akbar, pas. Allahu Akbar, pas. Kalau yang nomor awal tadi, tangan dulu baru lisan. Allahu Akbar, boleh. Atau yang kedua tadi, ya, itu kan lisan dulu baru tangan. Allahu Akbar. Kalau yang sekarang barusan sama. Allahu Akbar. Bareng. Baik, sekarang mana dalilnya ini? Ini dalilnya. Jadi semuanya ada dalilnya, jangan disalahkan. Jangan gegabah menyalahkan orang. Karena apa? Hargai pendapat, ya. Fanatik itu kepada dalil, jangan fanatik kepada madhab, jangan fanatik kepada partai, madhab, golongan, bendera, jangan, nggak pinter-pinter kita nanti, ya, cuman itu toh aja, ya, seperti itu, ya baik. Saya dulu karena sekolah saya Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA saya di Muhammadiyah, itu rasa-rasanya selain bacaan Allahumma ba'id baini wa baina salah. Oh ya, tak salah no. Ya. Rukuk subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta salah. Selain itu salah. Jadi ada orang, kalau ada orang ucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, keliru.
Karena apa? Karena memang kayak apa ya? Kayak didoktrin. Ya jadi wong sampai pada waktu itu pernah EPTA praktek. Masih ada waktu itu EPTA praktek agama, praktek sholat. Saya dulu SD saya negeri. Kebiasaan baca rukuk subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi subhana. Suruh ngapal no. EPTA susulan. Sampai kayak gitu. Dah, remedi kalau sekarang itu bahasa kerennya. Gak tahu sekarang lebih keren apa lagi. Gak tahu. Itu remedi. Dulu EPTA susulan. Ngapalkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu. Coba. Tapi selambat laun ketika belajar terus ya. Bahkan semakin banyak kita menuntut ilmu dan seterusnya. Oh, ternyata nggak boleh fanatik kepada bendera, fanatik kepada ADART, fanatik kepada kelompok, nggak boleh. Ya. Nah, maka sekarang silakan yang mau pakai subhana rabbiyal adzimi riwayatnya sahih, yang mau pakai subhanakallah, yang salah yang nggak sholat. Nah, itu yang salah, ya. Baik, kita lanjutkan. Mana ini? Kita lihat. Yaitu nomor berapa tadi? 391. Nomornya 344. Tadi sudah dibaca ya? Baik. Sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian, materi yang nomor 2. Saya kan tadi menjanjikan sore ini membahas 3 materi. Materi yang pertama kan takbiratul ihram, melakukan takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan di atas dada setelah takbiratul ihram. Nah, sekarang kita masuk meletakkan tangan di atas dada setelah takbiratul ihram. Caranya Bapak Ibu, caranya ada 4. Caranya ada 4. Loh, gimana caranya ada 4? Perhatikan. Caranya adalah, perhatikan, kita urut satu persatu. Satu, yang pertama, meletakkan tangan di atas dada setelah takbiratul ihram ya. Satu caranya, telapak tangan kanan diletakkan, telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri. Punggung ditempelkan dulu ini punggung, ini punggung. Ini telapak, ini punggung. Ya, telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri, telapak tangan kiri. Terus telapak tangan kanan ya memegang pergelangan tangan kiri. Ini berarti nggak begini, maju sedikit, maju pergelangan ini pergelangan, maju. Terus menggenggam pergelangan tangan, menggenggam. Nah ini, menggenggam. Ya. Terus terakhir nomor 4, telapak tangan kanan diletakkan di atas lengan kanan. Telapak tangan kanan diletakkan di atas lengan kanan. Maju dikit begini. Nah. Mohon maaf, ya, telapak tangan kanan diletakkan di atas lengan kiri, nah begini. Ya, Ustadz, saya pernah melihat ada orang itu ketika dia bersedekap itu begini, Ustadz. Nah, sedikit menyentuh siku, ya, sedikit menyentuh, boleh, sah, nggak apa-apa, ya. Tetapi ini yang roji, ya, begini. Ustadz, saya pernah melihat ada orang itu yang begini. Hanya begini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang kita tahu dalil yang sahih adalah sedikit memegang pergelangan tangan kiri dan maju sedikit terus menyentuh atas lengan tangan kiri. Nah, begini. Ya, semuanya diletakkan di atas dada. Dada itu wilayahnya, ini dada, ini ulu hati. Di bawah ulu hati ini perut. Di bawah ulu hati ini perut. Di atas ini dada. Maka yaitu letaknya di dada. Wanita juga demikian. Ya, tidak ada perbedaan sholatnya laki-laki dan wanita. Nabi tidak pernah membeda-bedakan. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalian itu meliputi ya laki ya wanita.
Berarti Nabi tidak pernah membeda-bedakan sholatnya wanita. Sebab ada sebagian wanita itu beranggapan, loh kalau wanita itu Ustadz bukan di dada. Katanya itu adalah di bawah. Jadi di bawah ini ya, ulu hati. Ya, di bawah ulu hati. Nah, sama. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang sholat, tangannya itu berada di atas perutnya, bukan di dada. Allahu Akbar. Perut, bukan dada. Yang saya pernah baca dan saya lihat, yaitu beberapa kajian ustadz-ustadz kita, ya, kalau tidak salah Ustadz Firanda, hafizallahu ta'ala, dan juga beberapa ustadz yang lain, boleh. Ada pendapat itu. Hanya saja yang paling kuat itu adalah yaitu di dada. Di dada. Ustadz ada lagi bukan di dada, miring. Allahu Akbar. Ya, ada nggak yang kayak gini? Ada, ya. Lah ini yang tidak ada dalil yang sahih yang membicarakan akan hal tersebut. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, baik. Kita lanjutkan materi kedua. Dalilnya di mana? Meletakkan tangan di atas dada. Silakan dibuka Abu Dawud. Minta tolong Abu Dawudnya. Nomornya 727. 727. Abu Dawud 727. 727. Kita dengarkan. Nah, jelas sekali kan? Jelas sekali. Silakan dari Wa'il. Ya. Dengan sanad dan maksud yang sama dia berkata. Ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan di atas punggung telapak tangan yang kiri. Loh, punggung kan? Terus lanjut. Pergelangan tangan dan lengan bawah. Loh, pergelangan tangan kena sama lengan kiri yang bawah. Oh, kena. Terus lanjut. Dalam hadis itu dia berkata. Kemudian setelah itu aku datang lagi pada waktu musim dingin. Terus aku melihat orang-orang banyak memakai pakaian yang besar-besar. Ya. Dan tangan mereka bergerak di bawah pakaian. Jadi pakaiannya lebar-lebar, musim dingin. Jadi mereka tangannya tidak di luar, tapi di dalam karena dingin. Allahu Akbar. Nah, seperti itu karena musim dingin. Jadi ini tertutup ini, kayak jaket seperti itulah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kalau melihat hadis ini adalah jadi pergelangan ini lengan kiri bawah itu dipegang bawahnya. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Saya tambahkan lagi dalil. Ada An-Nasai enggak, Mas? An-Nasai. Ada ya? An-Nasai yang cetakan apa ya? An-Nasai Pustaka Azam juga. Oh iya betul, yang ini. Nomornya 888, cantik nomornya. 888. 888. Kalau nomor aslinya 889, nomor aslinya An-Nasai. Dari Wa'il bin Hujr sama. 888 ya. Enggak apa-apa, enggak dibaca semua enggak apa-apa. Yang penting awal-awal itu aja. Ayo baca. Wa'il bin Hujr. Dari Wa'il bin Hujr Aku berkata, aku melihat beliau. Ini yang nomor 1, berdiri bukan duduk. Kemudian sudah kita bahas, boleh sejajar bahu, boleh sejajar kedua telinga. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas telapak kiri. Terus juga di atas pergelangan tangannya dan meletakkannya di atas lengannya. Nah, di atas lengannya seperti itu ya tadi sama ya. Dan di sini tidak dijelaskan yaitu ada di dada. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, materi yang nomor 3 terakhir. Ya, materi yang ketiga terakhir. Membuka sholat dengan doa istiftah. Membuka sholat dengan doa istiftah. Maaf ini Bapak Ibu. Bacaan doa istiftah itu macam-macam. Versinya banyak.
Ya. Boleh milih salah satu. Tidak boleh digabung jadi satu. Ya. Contohnya, banyak kesalahan sekarang ini, bacaan istiftah digabung jadi satu. Ya, contohnya ada bacaan begini. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus disambung lagi sama dia. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Itu enggak boleh itu. Enggak boleh. Karena antara Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila sama yang satunya wajjahtu wajhiya sampai inna sholati wa nusuki wa mayaya itu redaksinya beda. Redaksinya beda. Enggak jadi satu itu. Makanya tidak boleh digabung. Pilih salah satu. Pilih salah. Kalau wajah tu tok. Ya, kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu tok nggak apa-apa. Langsung Al-Fatihah. Ya. Kalau misalnya milih yang satunya wajah tu nggak pakai wa subhanallahi bukratan wa asila, nggak pakai. Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka dzalamtu nafsi dan seterusnya. Boleh, karena itu jadi satu soalnya, jadi satu dalilnya. Baik, makanya pilih salah satu, jangan dirangkap, digabung semuanya. Apa saja versinya yang bisa saya sebutkan di antara banyak ini versinya. Satu, yang pertama ini. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Saya bacakan, diperhatikan baik-baik. Versi pertama, begini bunyinya. Coba dibuka versi pertama Sahih Bukhari nomor 412 versi pertama. Versi pertama Bukhari 412. Ya, silakan. Baca, nanti saya bacakan itu. Silakan. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hening sebentar antara takbir dan bacaan Fatihah. Terus Bangkit lalu sujud kembali lama-lama sesudah itu beliau melengok memberi salam. Terus aku bertanya dengan nama bapak dan ibuku. ya Rasulullah, selama Anda hening antara takbir dan bacaan Fatihah, apakah yang Anda baca? Nah ini, perhatikan ini. Dibesarin lagi dikit. Nah ini. Sebelah kanan ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, pakai yaya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Perhatikan hati-hati. Allahumma naqqini minal khotoya, nggak pakai yaya, minal khotoya. Kalau yang atas minal khotoyaya, ini tidak minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Hati-hati belakangnya. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad bil ma'i dulu wassalji wal barad. Sebab nanti ada redaksi yang tengah-tengahnya itu pakai yaya. Itu redaksinya bisalji wal ma'i wal barad. Jangan dibolak-balik loh ya. Sesuai dengan teksnya loh. Kalau ini versinya yang tengah-tengah itu Allahumma naqqini minal khotoya. Nah, khotoya sekali. Kalau yang lain khotoyaya. Nah, terus yang paling bawah itu bil ma'i wasalji wal barad. Karena yang di tengah-tengah itu khotoya, yanya satu. Sekarang tak tunjukkan versi nomor 2. Beda. Tengahnya beda, akhirnya beda.
Ya, mirip-mirip. Artinya juga beda nanti. Makanya Bapak Ibu mau hafalkan yang mana? Mau menghafalkan yang mana? Sekarang tak tunjukkan versi yang nomor 2. Sahih Muslim nomor 554, Mas. Muslim 554. Nah, 554 kita dengarkan. Muslim 554. Nah, silakan. Dikit lagi. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam seketika sesudah takbir Terus, sebelum membaca Fatihah. lalu, Lalu bertanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang Anda baca ketika Anda diam seketika antara takbir dan membaca Fatihah? apa kata Nabi? Jawab beliau, aku membaca. Kita lihat itu. Doanya. Bisa diblok, Mas. Allahumma. Dari situ pelan-pelan ngebloknya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Masih sama. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Masih sama. Kita lihat yang tengah. Beda. Allahumma naqini min khotoyaya. Nah, kama yunaqqas thawbul abyadu minadanas. Bedanya satu itu. Terakhir, Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji. Tadi kan bil ma'i. Ini tidak, bisalji wal ma'i wal barad. Ayo, mau yang mana yang dihafalkan? Jangan dibolak-balik lo ya. Nah, pilih salah satu. Kayaknya enak dibuat sama aja Ustaz. Khoto ya semuanya. Kalau dibuat sama, ini buat sama ini. Khoto ya, tengahnya khoto ya, belakang khoto ya. Cuman bedanya bisalji wal ma'i wal barad. Jangan dibalik, pakai yang tadi bil ma'i wasalji wal barad. Jangan. Karena nanti itunya beda nanti. Ya, baik. Sekarang kita masuk versi nomor 3. Ustadz, ada enggak yang lebih pendek dari ini Ustadz? Wah, ini biasanya pertanyaannya orang agak males biasanya ya. Tapi di sini enggak ada. Jamaah Al-Muhajir ini mintanya yang panjang-panjang. Masya Allah. Ya. Mintanya itu Ustadz, ada enggak yang lebih panjang dari ini? Masya Allah ya. Lah ini misalnya kalau ada orang males minta yang pendek, ada. Tak kasih requestnya kalau ada yang request yang pendek ya. Dalilnya coba minta tolong Mas dibuka Sahih Muslim nomornya dekat-dekat kok 556. Nah dikit aja 556. Nah tuh 556. Silakan baca Mas dari Anas. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki datang dan berkisah-kisah, lalu dia masuk ke dalam sholat. kemudian Sesudah itu dia membaca kasiran thayyiban mubarak. Coba teks Arabnya bisa diblok Mas, biar yang lain paham. Alhamdulillahi. Nah itu baris ketiga. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampai situ. Mubarakan fi. Stop sampai situ aja. Ya, lanjutkan terjemahnya. Ketika Rasulullah selesai sholat, lanjut. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, Dia bertanya, siapa? Siapa yang membaca kalimat itu tadi? Siapa yang baca itu? Terus, Jangan diam saja. terus, Tidak ada yang takut ini. Rasulullah, SAW bertanya juga. ya. Siapa yang membaca kalimat itu tadi? Terus, Sesungguhnya bacaanku tidak salah. bacaan itu tidak salah. Baru ada yang ngomong. Khawatir salah ini soalnya. Ya, lanjut teruskan. Laki-laki itu berkata, aku datang tergesa-gesa lalu membaca kalimat itu. Apa sabda Nabi kalau baca kalimat itu? Silakan. Sabda Rasulullah SAW, melihat 12 malaikat berkumpul dan membawanya ke hadapan Allah Ta'ala. Loh. Jadi ada orang masuk soft. Ya, dia tidak sempat baca Allahumma ba'id. Langsung dia Allahu Akbar.
Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini katanya Rasul bacaan ini 12 malaikat rebutan mencatat untuk disampaikan kepada Allah. Wih, cara orang ini baca ini memujimu ya Allah, si fulan ini. Itu beda sama sami Allah liman hamidah. Kalau sami Allah liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lalu mengucapkan hamdan katsiran thayyiban. Gak pakai alhamdulillah, gak pakai. Langsung hamdan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu katanya Rasulullah 30 malaikat apa ini rebutan untuk mencatat yang dibaca orang ini untuk disampaikan kepada Allah. 30 malaikat. Kalau yang tadi takbiratul ihram sebelum Fatihah 12 malaikat. Tapi diawali dengan alhamdulillahi. Ayo tirukan saya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bulan depan tak tes satu-satu tanpa lihat. Ya. Mulai Allahumma ba'id versi pertama, Allahumma ba'id versi kedua, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya ndak ada yang datang, nggak apa-apa, saya sama Mas Dion tok nanti, nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi dalam hal ini kalau nggak gitu akhirnya nggak hafal-hafal, makanya dihafalkan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ini paling pendek. Sekarang saya tunjukkan ada lagi bacaan pendek, tapi masih lebih pendek ini, menurut saya ya. Apa itu? Versi keempat. Minta tolong dibuka versi keempat Sahih Muslim. Nomor asli ada di sini, nomor asli. Kitab asli Arab ya. Yang cetakan pustaka As-Sunnah itu yang merah. Nggak ada ya? Baik. Begini bacaannya Bapak Ibu. Begini. Nomor hadisnya 399. Sahih Muslim 399. Begini bunyinya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairuka. Nah, itu. Roto angel ini Ustaz, roto angel ini ya. Gitu. Ya, dilewati aja dulu. Jangan ya dihafalkan ya. Dihafalkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairuka. Ada. Nah ini bacaannya. Ini bisa ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini. Ya. Baik, ini bacaan ya, doa istiftah. Ini bacaannya. Di foto boleh dihafalkan, nanti tak tes ini. Ini versi nomor 4. Jadi maksud saya itu begini loh Bapak Ibu, maksud saya subuh pakai versi pertama, duhur versi kedua, yang asar yang tadi, ya tadi apa itu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban, maghrib pakai ini, maghrib pakai ini, oh, itu ya. Isya sekarang versi nomor 5, gitu loh. Itu namanya menghidup-hidupkan sunnah Nabi supaya ndak usang, supaya tidak hilang, tumbuh suburkan sunnah Nabi itu. Ya. Nomor 5. Lah insya Allah hafalin, insya Allah. Coba minta tolong Sahih Muslim. Nomor 557. Muslim 557. Lah ini, ayo kita dengarkan sama-sama. Merinding saya kalau baca hadis ini, merinding. Yang nomor ini, 557 ini. Kita lihat itu, Muslim 557. Nomor aslinya 601, nomor asli. Silakan dari Umar radhiyallahu anhu katanya, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki dalam jamaah lanjut membaca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. stop, tolong di blok itu Allahu Akbar, bawah ya, betul itu Allahu Akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Stop sampai di situ. Jadi gini caranya. Takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram dulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngulangi lagi, baca Allahu akbar lagi. Saya ulang. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus lanjut, yang baca ini maka bertanya Rasulullah. Silakan. Maka bertanya Rasulullah SAW, siapa yang membaca kalimat itu tadi? Jawab lagi-lagi itu. Jawab lagi itu, aku ya Rasulullah. Aku yang baca itu. Jadi Rasulullah dengar orang ini baca ini. Rupanya sedikit agak diperdengarkan, dikeraskan. Lanjut terus. Sabda Rasulullah SAW, Aku kagum. aku kagum terhadap kalimat ini. Karenanya orang baca itu, karenanya dibukakan segala pintu langit. semua pintu langit dibuka gara-gara bacaan itu. Pintu langit, loh memangnya langit itu punya pintu? Iya. Allah kan berfirman di surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan apabila pintu-pintu langit sudah dibuka, kayak apa pintunya? Wallahu alam, ini berita gaib, maka kita sikapi dengan iman. Pendekatannya harus dengan pendekatan iman, bukan dengan pendekatan akal. Kayak apa pintunya, besarnya, wallahu alam. Kita imani tiap langit punya pintu. Baik, orang baca ini semua pintu langit dibuka. Maksudnya Allah curahkan rahmatnya, Allah berikan, dan doanya diijabah karena pintu langit dibuka, doanya dikabulkan. Makanya saya punya judul kajian, mungkin di YouTube ada, karena waktu itu sempat ada yang rekam. Saya punya judul kajian itu saat terbukanya pintu langit dan terkabulnya doa. Itu judul kajiannya. Saat terbukanya pintu langit dan terkabulnya doa. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tolong dihafalkan. Masih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf, saya sarankan untuk beli salah satu dari dua buku ini. Saya tunjukkan begini, buku ini. Buku yang pertama gini dulu ya. Sifat Salat Nabi. Di sini gerakan-gerakan dan doa di sini. Ya, sifat salat Nabi. Penulisnya Syekh Albani rahimahullah. Ini ya, baik. Lah buku yang nomor 2 ini yang ajib. Kenapa ajib? Ternyata doa-doa yang ada di buku yang ini, yang pertama, itu masih kalah banyak riwayatnya sama buku yang kedua. Penulisnya sama, Syekh Albani, tetapi isinya 180 risalah praktis dan doa-doanya lebih lengkap. Jadi Nabi itu istiftah. Kalau tidak salah, bacaan istiftah selain Allahumma ba'id itu totalnya lebih dari 7. 10-an kalau tidak salah versinya. Banyak. Penerbitnya yang ini Darus Sunnah, kalau yang ini buku pertama Media Tarbiyah. Buku kedua Darus Sunnah. Baik. Jadi saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi materi kita tuntas sampai nomor 3, yaitu sampai membuka sholat dengan istiftah. Boleh disebut iftitah, boleh disebut istiftah. Bahkan ada yang begini versinya tahajudnya Nabi kalau sholat tahajud begini doanya saya bacakan halaman 99 di buku ini kumpulan. Lah ini doanya Nabi begini, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, itu ya. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Sebentar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 malaikat, 3 nama malaikat di dalam doa istiftah Nabi. Ya. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Itu panjang Bapak Ibu, panjang. Kayaknya enggak dihafalkan kalau panjang-panjang ini. Ya. Allahumma robba Jibril. Boleh Allahumma robba Jibril wa Mikail. Lain. Boleh Jibril, ada lagi riwayat Jibril. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard
alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Itu ya. Baik. Jadi silakan, boleh pakai yang ini, boleh. Ada lagi Bapak Ibu, istiftah itu Nabi baca gini. Unik ini, unik. Insya Allah tidak pernah kita dengar. Begini. Diingat-ingat, boleh dicatat, boleh tidak. Begini. Oh ini simpel ini. Allahu Akbar 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, la ilaha illallah 10 kali. Astaghfirullah 10 kali. Jadi bacanya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus seling tapi ya, harus seling ini, harus ingat berapa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tiga-tiga aja. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nambah 1. Alhamdulillah. Subhanallah, Subhanallah 10 kali. Terus la ilaha illallah 10 kali. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 10 kali juga. Baru kemudian Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, ya. Jarang ini, jarang. Kita nggak pernah dengar ini, ya. Seperti ini. Banyak versinya, banyak Bapak Ibu. Banyak. Silakan dihafalkan dan ayo tumbuh suburkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya?